Sebagai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada hari akhir, tentunya kita mengimani bahwasannya suatu saat seluruh manusia kelak akan dihisab. Itu amalan-amalannya, segala dulu yang pernah dilakukan tatkala hidup di dunia. Berapa banyak yang telah dilakukan dengan kedua tangannya, seberapa jauh kedua kaki itu melangkah dalam hamparan dosa, dan seberapa banyak manusia telah berbuat segala sesuatu yang kecil ataupun yang besar, yang nampak ataupun tersembunyi, bahkan yang dilakukan terang-terangan ataupun yang dilakukan dengan unsur kesengajaan ataupun tidak sengaja. Dalam bentuk dosa-dosa, tentunya tidak ada yang terlewatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hosea ayat 25 dan ayat 26. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya hanya kepada kami Allah mereka semuanya akan kembali. Tsumma inna alaina hisabahum, sesungguhnya hanya kepada kami Allah hisab-hisab mereka. Sungguhnya hanya kepada kami Allah segala perhitungan amalan-amalan, segala perbuatan yang dulu pernah dilakukan di dunia. Dan sungguhnya segala apa saja yang manusia lakukan di dunia, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang tersembunyi ataupun yang dilakukan dengan terang-terangan, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja, baik dosa yang kecil ataupun dosa yang besar, maka semuanya itu adalah tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh segala apa saja dosa-dosa yang telah kita lakukan, suatu saat kelak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yasin ayat 65. Di sana Allah berbicara kepada kami Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tangan-tangan mereka. Wa tasyhadu, dan akan bersaksi, arjuluhum, yaitu kedua kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa saja yang dulu pernah dilakukan di dunia. Namun kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun bersamaan dengan itu dosa-dosa yang telah kita lakukan terlampau banyak, baik yang kecil ataupun yang besar, bahkan kita tidak mampu untuk menghitung-hitung dosa-dosa itu. Dan kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan an-najwa, itu bisikan di hari kiamat, di mana disebutkan di dalam riwayat asar dari Sofwan bin Muhris bahwasanya seorang laki-laki pernah bertanya kepada Ibnu Umar, bagaimana Anda mendengar sabda Rasulullah tentang an-najwa, itu bisikan di hari kiamat? Lantas kemudian Ibnu Umar menjawab, yadanu ahadukum min rabbihim hatta yadha'akan nafahu alaihi, itu akan mendekat salah satu di antara kalian kepada Tuhannya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan naungannya di atasnya. Fa yaqulu, kemudian Allah berfirman pada hari itu kepada hamba itu, amil takada wa kada, apakah engkau telah melakukan ini, melakukan seperti ini ataupun seperti itu? Lantas hamba itu menjawab, nah, ya. Seakan-akan di dalam keterangan ini menunjukkan tatkala Allah memperlihatkan kepada hamba tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba, sehingga Allah berfirman pada hari itu, amil takada wa kada, apakah engkau melakukan dosa seperti ini, seperti itu? Lantas hamba itu menjawab, na'am. Wiyakulu, kemudian Allah mengulangi perkataan itu, amil takada wa kada, apakah engkau berbuat seperti ini, seperti itu? Lantas hamba itu kemudian menjawab, na'am, ya, aku melakukan seperti ini, seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang pertanyaan itu
sampai kemudian hamba itu mengakui semua terhadap segala apa saja yang ia lakukan dulu tatkala hidup di dunia dari segala dosa-dosanya. Lantas betapa membahagiakannya tatkala Allah berfirman, "Inni satartu 'alaika fid dunya." Bukankah aku Allah Subhanahu wa taala dulu menutupi dosa-dosamu dan merahasiakannya di dunia, sehingga tidak ada orang yang mengetahui terhadap dosa-dosamu. Wa anna aghfirul laha laka al-yawma, dan sungguh hari ini aku Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah, Masya Allah. Inilah yang disebut dengan an-najwa, itu bisikan rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tatkala hamba didekatkan kepada Allah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menghisap segala perhitungan amalan-amalan mereka. Lantas kemudian hamba tersebut mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan hamba tersebut mendapatkan yaitu najwa, bisikan rahasia, tatkala kemudian Allah merahasiakan dosa-dosanya, dosa-dosa yang dulu di dunia, ataupun kemudian Allah rahasiakan dosa-dosanya di dalam kehidupan akhirat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya melalui hadis yang disampaikan, tatkala Rasulullah berpaling, aku Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang disebut dengan hisab yang mudah?" Qala, lantas Rasulullah menjawab, "Ayang dura fi kitabihi fayatajawwaz anhu, innahu man nuqisa al-hisab yawma idin ya'isha halaka." Itu diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kitab seorang hamba, yang dimana di dalamnya tertulis segala apa saja yang diamalkan oleh hamba, yang telah diperbuat oleh hamba, semuanya ada semuanya di kitab itu. Lantas kemudian Allah mengampuni dan memaafkannya dari dosa-dosa yang hamba lakukan, yang semuanya dosa-dosa itu tercatat di dalam buku catatan amalannya. Sehingga Rasulullah kemudian bersabda, "Innahu man nuqis al-hisaba yawma idin ya Aisyah halaka." Sesungguhnya siapa saja yang diperiksa dengan teliti, siapa saja yang dihisab, dihitung dengan teliti pada hari hisab pada hari itu, maka sungguh wahai Aisyah, dia pasti adalah orang yang celaka. Semoga kita bisa mengamalkan doa yang diajarkan oleh Nabi di dalam hadis tersebut. Allahumma hasibni hisaban yashira. Ya Allah Subhanahu wa taala, hisablah diriku yaitu dengan hisab yang mudah.